Bab ke-6 bagian ke-12, Kebutaan Black Swan. Pernyataan pertama tentang paradoks dalam persepsi mengenai Black Swan adalah sebagai berikut. Bagaimana sebagian Black Swan terembus pergi dari ingatan kita. Sementara pokok bahasan buku ini adalah kita kebanyakan menghabiskan Black Swan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah kita mengenal dua macam kejadian langka. A. Black Swan yang diceritakan atau narrated Black Swan, yakni yang muncul dalam diskursus belakangan ini dan yang mungkin disiarkan di televisi. Dan B. Black Swan yang tidak dibahas oleh siapapun, karena melenceng dari model-model yang lazim, yang tidak Anda ungkapkan di hadapan umum karena tampaknya tidak masuk akal. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa ini sangat berkesesuaian dengan sifat dasar manusia, sehingga peristiwa-peristiwa Black Swan yang akan ditaksirkan berlebihan dalam kasus pertama, tetapi sangat meremehkan dalam kasus kedua. Sesungguhnya para pembeli lotre menaksir berlebihan peluang mereka untuk menang, karena mereka membayangkan imbalan yang luar biasa tinggi. Dalam kenyataan, mereka begitu buta soal hal-hal yang luar biasa, sehingga memperlakukan keganjilan 1 dalam 1000 hampir sama dengan keganjilan 1 dalam 1.000.000. Banyak penelitian empiris sepakat soal pola overestimation dan underestimation untuk Black Swan ini. Kahneman dan Tversky awalnya menunjukkan bahwa orang bereaksi berlebihan terhadap hasil-hasil probabilitas yang rendah ketika Anda membahas kejadian itu dengan mereka. Ketika Anda membuat mereka menyadarinya. Jika Anda bertanya kepada seseorang, bagaimana peluang kematian akibat kecelakaan pesawat terbang? Misalnya, mereka akan memberikan angka yang berlebihan. Namun, Slovic dan para sejawatnya menemukan dalam pola-pola asuransi pengabaian kejadian-kejadian yang sangat tidak mungkin dalam belanja asuransi. Mereka menyebutnya preferensi untuk mengasuransikan rugi-rugi kecil yang mungkin, dengan mengorbankan dampak-dampak yang lebih besar tetapi kurang mungkin. Akhirnya, sesudah bertahun-tahun mencari uji-uji empiris untuk ketidaksukaan kita kepada hal-hal yang abstrak, saya menemukan beberapa peneliti di Israel yang mengadakan eksperimen-eksperimen seperti yang telah saya tunggu. Greg Barron dan Ido RF menghasilkan bukti eksperimental bahwa agen-agen cenderung meremehkan probabilitas kecil ketika mereka sedang sibuk dengan rangkaian eksperimen yang memungkinkan mereka menurunkan probabilitas itu sendiri. Ketika mereka tidak diberi informasi tentang hal-hal yang ganjil, jika Anda mengambil sebuah guci berisi sedikit sekali bola merah dan banyak sekali bola hitam, dan Anda tidak mempunyai gambaran tentang perbandingan keduanya, Anda akan cenderung membuat taksiran rendah untuk jumlah bola merah, hanya jika Anda diberitahu soal frekuensinya. Misalnya, 3% dari sebuah bola itu adalah bola merah. Anda akan mengeluarkan taksiran lebih tinggi atau bahkan berlebihan. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk memuaskan rasa penasaran tentang bagaimana kita bisa menderita rabun jauh begitu parah, tetapi berhasil bertahan hidup di sebuah lingkungan yang tidak sepenuhnya dari mediokristan. Pada suatu hari ketika melihat janggut kelabu yang membuat saya tampak 10 tahun lebih tua, dan membayangkan kesenangan yang akan saya dapatkan dari memamerkannya, saya menyadari hal yang berikut. Hormat kepada orang yang lebih tua di banyak masyarakat barangkali semacam kompensasi bagi memori jangka pendek kita. Kata senat berasal dari kata senatus dari bahasa Latin yang berarti tua. Syekh dalam bahasa Arab mempunyai makna anggota elit, penguasa, dan tertua. Tetua adalah tempat bertanya soal pembelajaran yang rumit, termasuk informasi tentang kejadian-kejadian langka. Tetua atau orang lebih tua dapat menakut-nakuti kita dengan bercerita-cerita. Itu sebabnya kita bereaksi berlebihan begitu membayangkan sedang melihat Black Swan. Rasa penasaran saya memuncak ketika menemukan bahwa ini juga berlaku dalam dunia binatang.
Sebuah artikel dalam Science menunjukkan bahwa betina yang berkuasa dalam kelompok gajah berperan sebagai penasihat utama seputar kejadian-kejadian langka. Kita belajar dari peristiwa yang berulang, meskipun harus menjalani pengalaman pahit dari kejadian yang belum pernah dialami. Peristiwa yang tidak berulang diabaikan sebelum terjadi, tetapi ditaksir berlebihan setelah terjadi, meski hanya beberapa saat. Sehabis sebuah Black Swan, misalnya peristiwa 11 September 2001, orang membayangkan peristiwa itu berulang ketika sesungguhnya kemungkinan untuk terjadinya kejadian serupa telah surut. Kita cenderung berpikir tentang Black Swan yang spesifik dan sudah diketahui ketika sesungguhnya sifat dasar keacakan justru terletak dalam abstraksinya. Seperti saya katakan dalam prolog, itu definisi yang keliru tentang Tuhan. Ekonom Hyman Minsky memandang siklus-siklus pengambilan risiko dalam ekonomi mengacu ke sebuah pola. Situasi stabil dan tanpa krisis mendorong orang mengambil risiko, puas diri, dan menurunkan kesadaran bahwa masalah bisa terjadi. Selanjutnya, saat krisis terjadi, orang-orang terkejut, panik, dan takut berinvestasi. Anehnya, baik Minsky maupun para pengikutnya menyebut post-Keynesian dan lawan-lawannya, para ekonom Austria yang libertarian, memiliki analisis yang sama. Kecuali bahwa kelompok pertama menganjurkan intervensi pemerintah untuk memuluskan siklus. Sedangkan kelompok kedua percaya bahwa pegawai negeri tidak boleh dipercaya dalam berurusan dengan perkara seperti ini. Sementara kedua aliran sama berpikir untuk saling memerangi, mereka sama-sama menekankan ketidakpastian dan mendasar dan tetap berdiri di luar arus utama departemen-departemen ekonomi, walaupun mereka mempunyai banyak pengikut di kalangan pengusaha dan non-akademisi. Tidak diragukan bahwa penekanan pada ketidakpastian mendasar ini meresahkan para pengagum Platonisme. Semua uji probabilitas yang saya bahas dalam bagian ini penting. Semua menunjukkan bagaimana kita dibodohi oleh kalangan Black Swan, tetapi tidak boleh peran yang mereka mainkan dalam keseluruhan dampak mereka. Dalam sebuah studi pendahuluan, psikologi dan Goldstein dan saya menyajikan kepada para mahasiswa di London Business School contoh dari dua domain, mediokristan dan ekstremistan. Kami memilih tinggi, berat, dan internet hit per website. Para subjek itu baik ketika menebak para kejadian-kejadian langka di lingkungan bergaya mediokristan. Namun, intuisi mereka gagal ketika mereka harus berurusan dengan variabel-variabel di luar mediokristan, yang menunjukkan bahwa kita secara efektif tidak terampil ketika harus menggunakan intuisi untuk mengukur dampak hal-hal mustahil. Misalnya, kontribusi film-film laris terhadap penjualan buku keseluruhan. Dalam sebuah eksperimen, mereka membuat taksiran yang kelewat rendah terhadap dampak sebuah kejadian langka sampai 33 kali lebih kecil. Berikutnya, coba kita lihat bagaimana kurangnya pemahaman terhadap perkara-perkara abstrak ini berpengaruh kepada kita.